قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ihwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Allah mentakdirkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur, dan kita laksanakan dengan cara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ihwani rahimakumullah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan kabar gembira bahwa seluruh umatnya akan dimasukkan oleh jannah, akan masukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tentu merupakan basyirah, tentu merupakan kabar gembira bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang di saat dia dilahirkan di atas muka bumi ini, dia dinobatkan dan digolongkan termasuk orang Islam. Atau ada sebagian saudara kita yang sebelumnya belum beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah taufik dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun ihwani rahimakumullah, di balik semua itu ternyata ada dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka enggan untuk dimasukkan ke dalam surganya. Siapakah mereka? Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Sungguh setiap umatku itu kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Illa man aba, kecuali dari mereka yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Aneh Pak. Jadi ada orang yang enggan untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku berpotensi dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali bagi mereka yang enggan untuk dimasukkan ke dalamnya. Makanya wajar Rasulullah SAW bersabda seperti itu, dan tabiat beliau adalah shadiqun masduq, orang yang dipercaya orangnya dan dipercaya ucapannya. Maka sahabat mengatakan, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang mereka enggan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul bersabda, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadis sahih rawahu Muslim, rawahu Al-Bukhari. Wa man ata'ani, siapa yang mentaati, siapa yang mengikuti sunnah-sunnah yang aku ajarkan, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepada perintahku, dia tahu ini sebuah kewajiban yang seharusnya ditunaikan, ini perkara yang haram seharusnya dia tinggalkan, namun justru yang perintah dilanggar, yang larangan dikerjakan, berarti dia telah bermaksiat kepadaku,
faqad aba. Mereka inilah orang-orang yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ikhwani rahimakumullah. Maka di sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, yasiru wala tu'asiru. Permudahlah dalam beragama ini dan jangan dipersulit. Jika ada dua perkara yang salah satunya lebih ringan, selama itu tidak menimbulkan kemudaratan pada dirinya atau agamanya, ambil itu. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengendaki pada kalian satu kemudahan, bukan sesuatu yang menyusahkan. Seseorang karena tidak bisa berwudu, apakah itu karena sakit atau dia karena tidak mendapatkan air, maka dia boleh melakukan ibadah yang bernama tayamum. Seseorang yang sakit, sementara jika dia melanjutkan puasa Ramadannya akan membahayakan dirinya, maka boleh baginya berbuka nanti diqadha setelah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu kemudahan kepada kita. Namun terkadang ada manusia yang berlebih-lebihan dalam beragama, yang berlebih-lebihan dalam menetapkan standar kebaikan, padahal itu sifatnya warok saja. Sifat warok itu bukan hukum, tapi lebih kepada kehati-hatian mereka untuk mengambil derajat yang lebih tinggi, dan itu berlaku untuk mereka, tidak harus untuk orang lain. Apa Bapak contohnya? Seseorang yang membeli seekor ayam yang telah disembelih di pasar, dan kita tidak tahu apakah zabih, orang yang menyembelih ini, memotongnya menggunakan basmalah atau tidak. Apakah urat yang wajib putus sebanyak 3 itu terpotong semua atau tidak? Secara fikih, selama kita lihat dia orang muslim, rajin sholat, istrinya menggunakan jilbab, maka halal sembelihan itu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi makanan oleh seorang ahli kitab, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ini? Maka Rasul mengatakan, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan ambillah makanan yang paling dekat dari dirimu. Karena ucapan basmalah sebelum kita memakan ayam yang dipotong di pasar tadi, itu menjadikan netral dan halal untuk orang yang beriman. Ini secara hukum seperti ini mudah. Jadi tidak perlu ketika kita membeli mie ayam, kemudian tanya kepada penjualnya, saya mau membeli mie ayam Anda, tapi saya memastikan apakah mie ayam Anda, ayamnya dipotong dengan membaca basmalah. Justru penyakit di orang yang berdagang. Namun ketika seseorang ingin mengambil sifat warok, sifat kehati-hatian untuk mengangkat nilai takwa dan kewaspadaan, maka boleh dia mengatakan, saya akan menyembelih ayam itu sendiri. Saya akan membeli ayam yang masih hidup, kemudian saya yang menyembelih, kemudian saya yang membersihkan, saya yang memasaknya. Juga diperbolehkan. Untuk apa? Bentuk kehati-hatian dalam beragama. Namun rahimakumullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Rasulnya, terkadang karena mereka ini melakukan sifat ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama, mengambil satu sifat warok dan dipaksakan untuk orang lain. Akhirnya dia mengatakan, kamu bukan memiliki sifat warok, kenapa mau membeli dan memakan ayam itu? Akhirnya dia memberikan cap-cap rusak kepada orang-orang yang membeli ayam tadi. Ini sebagai contoh, waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku pada perkara yang kita mampu untuk mengambilnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasul, dia telah enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka ikhwani rahimakumullah, dipermudah dalam beragama. Selama itu tidak menyimpang dari syariat, maka ambillah. Bahkan perkara yang mubah sekalipun, dia bisa bernilai ibadah karena niat kita dalam melakukannya.
Ada satu waktu seseorang yang membiasakan dirinya ba'da zuhur untuk mengambil qailulah atau tidur sejenak sebelum asar. Mungkin setengah jam atau 1 jam atau kurang dari itu atau lebih darinya. Kemudian dia katakan, kenapa seperti itu? Karena nanti malam saya akan menghadiri majelis taklim. Agar nanti malam saya mudah terbangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka tidur yang sebelumnya dia perkara mubah, maka dia hukumnya adalah sunnah, bahkan bisa jadi berpahala. Bahkan perkara yang mubah berupa tidur tadi bisa menjadi perkara yang wajib untuk dilakukan ketika dia ba'da zuhur. Kalau tidak tidur, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya tadi adalah wajib keadaannya. Karena meninggalkan perkara yang wajib itu adalah wajib. Meninggalkan perkara yang haram adalah wajib. Sementara seseorang tidak akan mungkin meninggalkan perkara yang haram tadi kecuali dengan tidur, maka bisa jadi tidurnya orang-orang yang suka bermaksiat ba'da zuhur itu menjadi wajib untuk diri mereka. Maka ikhwan rahimakumullah, perkara yang mubah, perkara yang sederhana, ketika dia niatkan untuk kebaikan, maka dia akan berubah menjadi pahala yang berlimpah. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidur melakukan perkara yang mubah, dia niatkan agar nanti malam bisa lancar dalam mencuri, agar nanti malam bisa melakukan penipuan yang semisal dengannya, maka tidur dia dinilai sebagai perkara yang haram. Karena tidur siang dia menguatkan dia untuk bangun malam dan melakukan keburukan di dalamnya. Maka ikhwani rahimakumullah, disinilah pentingnya kita melakukan niat yang baik, niatus salihah, karena ini bagian dari agama. Niat yang baik adalah bagian dari agama. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat baik seorang mukmin ada kalanya lebih baik daripada hakikat dari amal tersebut. Oleh karena itu, wani rahimakumullah, kita ingat kembali Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku mereka punya kesempatan untuk dimasukkan ke dalam surga illa man aba, kecuali jika mereka enggan. Siapakah orang yang enggan itu? Rasul melanjutkan wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepada syariat yang telah kuajarkan kepada mereka, faqad aba, sungguh dia telah enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Perkara yang mubah yang kita lakukan jika diniatkan untuk menunaikan satu kebajikan, semoga itu bernilai kebaikan yang tiada nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.